gabut parah anjir. Aduh, lanjut topik sihir guys. Oh my god, aku gabut gabut parah. Jadi you know what, langsung topik sihir seni budaya. Ini bukan video Minecraft part 2. Mana bang? Katanya ada part 2. Dasar kamu penipu. Sabar. Ntar bakal ada. Cuman bikin video soal game tuh lama ya guys buat jadinya. Jadi ya sambil bikin part 2 video. Mereka request yang Minecraft part 2 ya. Videonya bulan ini gue mau ngomongin soal pengalaman gue sama pelajaran seni budaya aja dulu di sekolah. Jadi gue punya channel animasi di YouTube. Art part 4. Ini nih yang kalian tonton sekarang. Dan banyak orang mungkin ngira karena gue punya YouTube animasi, itu gue pasti orangnya autistik banget, suka seni artinya. Kan di kelas tuh biasanya ada anak yang jago gambar ya, selalu diminta tolongin kalau ada tugas SBK. Mungkin orang ngiranya gue orang kayak gitu kali ya. Lagi megang pensil, nyatet pelajaran, kesenggol dikit, waduh, Mona Lisa. Aduh, gila. Nah, apa sih gue begini mulu? Gue lagi jalan ya, terus tiba-tiba ada batu nih, gue kesandung. Waduh, Lakun dan Hisons. Waduh, parah banget. Kebiasaan gak gua. gitu aja. Kebanyakan makan ciki, kurang minum air. Aduh. Tuh guys, bentar ambil snack dulu gua anjir. Sambil makan guys. Aduh, gak sengaja ngebatukin Symphony Number 5 dari Beethoven. Tapi enggak sih, malah tuh gak ada pelajaran yang gua lebih suka sekaligus benci selama gua sekolah selain SBK. Satu sisi tuh ya, Seni SBK budaya bisa suka bener-bener jadi pelajaran paling santuy di sekolah. Kadang-kadang cuma disuruh gambar bebas, ngewarnain. Tapi di sisi lain, SBK tuh bisa jadi pelajaran sejarah, tapi versi gak gunanya. Kayak gua gak bakal bilang ini 100% gak guna. Cuman gini deh, sejarah itu oke lah berguna supaya lu paham pahlawan kita tuh udah ngorbanin apa aja buat ngemerdekain Indonesia. Benar. Dan menurut gua tuh itu penting aja lu paham atau enggak ya, seenggaknya lu tau lah soal itu. Tapi di SBK tuh ya, kalau kita belajar ngapalin kayak kapan Van Gogh gambar ini gua nggak tahu namanya, itu kayak apaan gitu. Kapan gua gambar ini gua nggak tahu namanya, itu kayak buat apaan gitu. Kapan gua bakal pakai pengetahuan ini pas gua pengen komplain di video YouTube. Oke. Dan jujur aja ya, gue tuh sebenarnya nggak terlalu hobi gambar, tau gak? Gue nggak benci sih, dan gue suka aja sih sebenarnya. Tapi gue punya hobi lain yang gue jauh lebih suka. Kalau seandainya besok ada jin yang maksa gue milih antara gue nggak boleh gambar lagi atau gue nggak boleh miara ikan lagi, itu ntar video-video ke depan pakai recording avoid gue gitu. Jadi ya sebenarnya gue tuh kayak 50-50 sih sama SBK. Yang mana tuh bikin gue agak kaget. Soalnya beberapa minggu lalu gue kan buka polling ya di IG story, dan ternyata kebanyakan dari kalian itu demen seni budaya. Kayak, oh iya kah? Dan pas gue cek komentarnya tuh kebanyakan demen karena suka gambarnya. Dan Oke. valid sih. Kayak yang gue bilang tadi ya, gue tuh gak hobi sebenarnya, tapi ya gue suka aja sih gambar. Dulu tuh setiap kali disuruh gambar bebas sama guru SBK-nya, gue tuh kayak selalu nge-spam satu jenis gambar, ikan. Ini penyakit emang udah dari kecil guys. Dan gue inget dulu tuh gambar gue sering banget dipuji sama teman gue dan guru seninya. Tapi gue juga inget sebenarnya gambar gue tuh kayak bener-bener B aja gitu dulu. Cuman ya di satu kelas itu emang cuman kayak gue doang dan beberapa orang doang yang gak gambar beginian. Jadi ya pas guru nilai tuh kayak, Aldi gambar sawah, gunung, matahari, keren. Jono gambar sawah, gunung, matahari, wah bagus banget. Joko gambar beda warna doang, sawah, gunung, matahari, buset kreatif ya. Daryl, Daryl apa ikan? Wah, bukan sawah. Wah. Selain gambar, juga suka ada pelajaran musik gitu di kelas SBK gua. Dan gua benci banget sama pelajaran teori musik, tau nggak? Selain sejarah seni yang tadi gua sebut di awal video, ini juga salah satu negatif parahnya dari pelajaran SBK. Malah tuh ya, menurut gua nih, gua mendingan belajar MTK daripada teori musik. Kalau misalkan gurunya tuh kayak udah ngambil penggaris, terus dia mulai kayak gambar-gambar kayak sajak mistis gak jelas gitu di papan tulis. Oke anak-anak, yang ini artinya apa? Saya tahu bu. Iya, Daryl, apa jawabannya? Itu artinya saya lagi nggak ada di sini bu. Saya lagi di warnet nge-push rank Dota. Anjay. Gue inget ya dulu tuh pas SMP, gue kan pernah dapat kayak tugas nyanyi gitu ya depan kelas. Dan gue tuh sebenarnya B aja sebenarnya sama tugas kayak gini, asal kita boleh nyanyi lagu nasional atau enggak ya lagu yang kayak emang udah dinyanyiin di sekolah lah pas upacara. Oke.
Suenya kali ini kita disuruh buat nyanyiin lagu bahasa Inggris. Tapi untungnya kita dibikin kayak berkelompok berlima gitulah. Jadi ya seenggaknya gue nggak sendiri. Nah, suenya lagi, waktu itu kan gue baru banget ya masuk SMP. Temen gue tuh yang ada di kelas tuh kayak baru ada 3 orang doang gitu. Jadi ya kurang satu. Jadi ya gue kayak ngajakin satu orang yang gue kurang kenal, tapi gara-gara duduknya deket sama gue aja lah. Sebutannya namanya Concerto. Nah, gue mau kasih tahu lu dulu nih, si Concerto ini tuh murid yang lumayan populer dulu di kelas gue. Soalnya cewek-cewek di kelas tuh bilangnya dia kayak yang paling ganteng lah gitu di kelas. Tapi ya waktu itu gue nggak tahu atau nggak sadar lah. Soalnya ya aing lurus bang, gue sukanya cewek, ngapain merhatiin cowok. Nah, terus ada lagi nih satu cewek di kelas gue, sebut aja namanya Jenny. Si Jenny ini tuh gue udah kenal dari SD. Soalnya kita dari satu SD yang sama. Dan dia tuh juga anaknya gaul banget. Soalnya ya dia banyak temannya lah. Kita tuh nggak deket sama sekali. Dan dia tuh tahu kalau misalnya gue tuh anaknya kayak pendiam, gak gaul gitu lah. Nah, kayaknya si Jenny ini tuh suka sama si Concerto. Dan pas si Concerto udah join kelompok gua, si Jenny kan kayak nawarin dia pindah aja gitu ya ke kelompok dia. Tapi si Concertonya tuh nolak gara-gara dia nggak enakan sama gua. Terus si Jenny tuh kayak pasang muka kesel gitu ya ke gua. Dan gua tuh kayak bodo amat lah, gua nggak peduli. Kita mulai diskusiin mau nyanyi lagu apa. Dan karena gua waktu itu belum ada wifi ya, gua masih pakai modem atau nggak warnet, gua nggak banyak tahu lagu gitu, apalagi lagu bahasa Inggris. Si Concerto yang ngusulin kita nyanyi lagu Demons dari Imagine Dragon, dan kita semua kayak ikut-ikutan aja lah. Tapi ternyata tuh ini tuh lagu lumayan ribet, apalagi waktu itu kita cuma dikasih kayak sejaman doang buat siap-siap. Dan pas maju tuh bener-bener aja kita semua kecuali Concerto tuh kesusahan banget nyanyinya. Gurunya tuh jadi kayak nyuruh kita keluar kelas lagi buat latihan di luar sampai bisa. Dan ini tuh ngulang kayak 2 kali gitu lah. Terus gua inget banget kan si Jenny ada keluar kelas gitu ya buat toilet. Dan pas dia lewatin kita, dia ngomong langsung ya ke kita. Aduh, kasihan ya si Concerto sekelompok sama orang-orang tolol. Oke. Dan jujur, semenjak hari itu gue jadi benci dan kesel parah sama si Nilo. Tapi ya jujur gue pribadi juga nggak enakan sih sama si Concertonya. Jadi ya meskipun dia bilangnya nggak apa-apa ya gitulah. Dan semenjak hari itu si Jenny tuh jadi kayak sering banget ngomongin circle gue, tau nggak, sama orang lain di kelas. Apalagi dia anaknya kayak super gaul gitu kan. Dan tongkrongan kita tuh kayak isinya cuma anak-anak culun semua. Kita nggak dibully sih ya, cuman ya gue tahu kita dijauhin sama banyak orang dulu pas di SMP gara-gara itu. Dan gue tuh bodo amat sih sebenarnya ya. Gue nggak peduli sama teman kelas dulu pas SMP. Yang gue pedulin pas SMP tuh bener-bener cuman cepet-cepet pulang main Dota di warnet. Jadi ya gara-gara itu gue juga agak gimana sih ya sama pelajaran SBK. Bukan gara-gara pelajarannya doang atau gurunya, tapi ya gara-gara gue keinget aja gitu nama si Silong. Fun fact by the way, itu ujungnya si Jenny pacaran sama si Concerto. Terus mereka putus gara-gara si Concerto selingkuh. Dan gue nggak mau belain orang selingkuh karena itu salah. Cuman gue bakal bohong kalau gue nggak bilang. Pas gue denger cerita itu, waduh, hati gue kayak mampus anjir. Jadi ya selain gambar sama musik, SBK tuh hati gue kayak mampus anjir. Jadi ya selain gambar sama musik, SBK tuh kan biasa juga ada kayak pelajaran praktek prakarya gitu ya. Biasanya dijadiin tugas sih ini. Dan jujur meskipun gua nggak inget sama sekali sama teori dan sejarah yang diajarin pas pelajaran seni budaya, satu hal yang gua masih inget dan lumayan berkesan gitu buat gua, itu tugas-tugasnya. Sering kali tuh kan kita disuruh bikin kayak prakarya gitu ya. Dan gua punya satu konspirasi nih, tapi gua nggak ada buktinya. Kayaknya tuh ya guru-guru seni budaya di Indonesia itu pada punya saham di perusahaan kertas Buffalo guys. Soalnya sampai sekarang tuh gua nggak tahu nih kertas tuh fungsinya apa selain jadi bahan prakarya anak SD, tau gak? Tapi ya pengalaman prakarya yang paling berkesan dan yang pengen gua share di sini itu tuh nggak ada hubungannya sama kertas Buffalo sih ironinya. Ini udah dulu banget ya pas SD kejadiannya, ini pas gua kecil banget. Kita tuh waktu itu disuruh bikin kayak patung gitu. Tapi ya karena ini udah lama banget kejadiannya, gua sedikit lupa ya ini patungnya kita disuruh bikin pakai bubur kertas atau pakai sabun gitu. Gua lupa materialnya apa. Tapi gua ingat kita tuh disuruh kayak berkelompok 2 orang buat bikin kayak patung binatang gitulah. Nah, gua tuh waktu itu kan satu kelompok sama satu teman gua sebut aja namanya Mario. Dan kita dikasih kayak 1 minggu buat ngerjain patungnya. Gue jadinya datang kan ya ke rumahnya dia buat bikin tugas. Dan gue tuh bikin patung lele di sana. Dan ini tuh 100% ide gue. Dan gue sedikit maksa Mario sih sebenarnya buat bikin lele. Sebenarnya tuh ada cerita sedih sih ini kenapa gue pilih lele di sini. Soalnya dulu tuh ya gue tuh
tuh pernah punya ikan lele piaraan kan. Dan ini tuh gua taruh di bak mandi di kamar mandi yang udah gua nggak pakai lagi di rumah gua. Dan gua sayang banget parah sama nih lele. Gua miaranya tuh udah cukup lama. Ini tuh kayak salah satu ikan pertama yang gua bisa piara hidup cukup lama lah. Tapi intinya keluarga gua kayak pergi dari rumah selama seminggu full lah buat gua lupa siapaan. Kayak acara keluarga sih ya kalau misalnya nggak salah. Dan pas kita lagi pergi, bak lele tuh bocor, guys. Jadi ya lu bayangin aja ya, gua yang udah capek keluar rumah 1 minggu full, gak sabar pengen lihat lele gua lagi. Balik-balik tuh, lele gua udah kering keriput kayak kismis. Itu gua nangis berhari-hari, sumpah. Jadi ya ini gua bikin patung lele buat ngehormatin lah. Dan kita bagi tugas, dia yang ngerjain badan sama ekornya, gue yang ngerjain kayak detail-detailnya gitu, kayak mata, insang, sama kumisnya. Itu gue lem pakai lem fox gitu lah. Kita tuh ngabisin berjam-jam ngerjainnya, dan gue tuh super niat banget bikin detailnya, tau gak? Dan hasilnya lumayan sih menurut gue, dan ya gue cukup senang sih. Ditambah lagi, ini kan kayak unik banget gitu. Gue yakin murid lain pasti banyak yang pilih kayak kucing atau enggak anjing gitu. Ya binatang mainstream lah. Pasti bakal beda sendiri, nggak kayak yang lain. Dan ya gue yakin nilai gue pasti lumayan. Tapi jujur waktu itu gue kayak agak gimana sih ya sama badan ikan lele yang dibuatin teman gue. Gue nggak terlalu demen sih, tapi ya udah lah, udah cukup bagus. Gue tinggalin patungnya di rumah dia dan gue suruh dia yang bawa nanti pas hari ngumpulinnya. Beberapa hari lewat dan akhirnya waktu buat ngumpulin patungnya datang juga. Dan hari itu tuh SBK pelajaran paling pertama. Gue datang paling pagi soalnya gue penasaran teman kelas gue tuh yang lain pada bikin apaan. Dan bener aja prediksi gue, mereka tuh bikin hewan-hewan yang kayak super mainstream, tau gak? Ayam, anjing, dan gue inget ada kayak 5 kelompok gitu yang bikin kucing. Yang keren gue inget itu tuh ada satu anak yang bikin naga, dan itu tuh gue akuin mantep sih. Meskipun naganya kelihatan kayak ulet bulu sih patungnya. Jadi gue yakin ini guru SBK pasti bakal wow sama patung lele gue. Gue tinggal tunggu temen gue dateng dan gak dateng cok. Dan tunggu Mario dateng dan gua tunggu. Oke, anak-anak, kalian semewew udah bikin tugas patungnya kan? Entar maju per kelompoknya, kalian presentasi jelasin makna binatang itu buat kalian. Ya, Mario nggak datang anjir. Tunggu. Maaf, sholat bu. Maaf bu, telat. Iya udah, ke bapak. Belum 5 menit duduk sana. Selamat. Jadi ya, untungnya si Mario datang. Kalau seandainya dia bolos hari ini, gue nggak bakal pernah maafin dia. Si Mario tuh aslinya duduknya jauh di belakang kelas ya. Cuman ya karena lagi ada tugas kelompok, dia bisa gue suruh datang lah langsung ke tempat gue. Temen gue yang duduk di samping gue tuh kayak udah penasaran gitu gue bikinnya apaan. Soalnya dari tadi tuh dia nanya, gue bilangnya ke dia tuh kayak rahasia gitu. Dan ya gue sendiri juga sebenarnya waktu itu udah nggak sabar sih pengen tunjukin ke dia. Kita ngelihat kelompok lain maju dulu dan kebanyakan dari mereka tuh ngejelasin kayak mereka tuh ngambil hewan ini karena lucu atau enggak hewan favorit loh ya. Gue jujur kayak nggak sabaran banget pengen maju. Baru kali ini tuh gue kayak ngerasa semangat dan excited gitu sama tugas di sekolah. Ya? Tapi sebelum kita disuruh maju, si Mario datang terus dia bilang, Real, gue mau minta maaf dulu ya. Hah? Itu patungnya rusak dimainin sama adik gua. Hah? Tapi gak apa-apa. Badannya gak kenapa-napa kok. Cuman rusak dikit aja. Oke. Coba lu tunjukin dulu sini ke gua. Tapi jangan marah ya. Tada, gak parah kan? We know what the fuck is this, man. We know what the hell is this. Bikin titit tuh. Gila ya, itu patung yang gua udah berjam-jam kerjain. Anjing. Itu detail yang udah gua lem pakai lem fox tuh copot semua. Bentuknya tuh jadi kayak sesuatu yang gua nggak bisa sebut kalau gua ngeliat bulan ini. Jadi dia. Anjing. Sumpah itu satu kelas langsung ngetawain, gurunya juga ikut ketawa kan. Gua kesel banget sama Mario. Gua juga ketawa anjing.
Daryl, ini apaan? Mana kutilan lagi? Bukan, Bu. Bukan, itu bukan lele peliharaan saya, Bu. Daryl, ibu tahu burung itu binatang, tapi Burung itu binatang. Ini burung gak ya? bukan, Bu. Entah gimana, gue masih dapat nilai KKM. Tapi gue kesel banget sama Mario kan. Gue hampir gak pernah nangis di sekolah. Tapi itu tuh deket banget. Pas diketawain, pas diledek-ledekin, itu God. mata gue udah kayak berkaca-kaca, tau gak? Gara-gara itu ya, gue tuh gak Temenan. ngobrol sama Mario selama semingguan, tau gak? Jadi ya, itulah pengalaman SBK gue. Dan oke, gue nggak tahu ini video delay atau enggak. Kalau iya, sorry banget. Tapi gue pengen Q&A aja di akhir videonya, soalnya udah lama lah ya nggak Q&A. User XP2 yang gue nggak bisa baca semua namanya nanya, Bang, Q&A, kok adek berembun abang jarang dimasukin ke video? Jujur, gue emang gak terlalu dekat aja ya sama adik gue. Bukan karena kita ada masalah atau kenapa-napa, tapi ya karena gue emang jarang ngobrol atau interaksi aja sih sama saudara gue. Kita kan kayak ada kamar masing-masing ya. Jadi tuh di rumah tuh kita kayak di kamar masing. Oke guys, lucu banget anjir, gila. Bisa-bisanya dia menggambar burung.